Kisah ini semoga bisa menginspirasi kita semua dan kita bisa mengambil pelajaran atau hikmah dari sebuah kisah pendek ini. Jadi kisah ini atau cerita ini berjudul Sebuah Kaos Kaki dan Seorang Pengusaha Kaya. Nah, suatu hari di sebuah kota metropolitan gitu ya, kota yang sangat besar, hiduplah seorang pengusaha yang sangat kaya, dan di usianya yang sudah sangat tua, hampir mencapai 90 tahun, dan beliau terbaring di rumah sakit itu. Dia mengundang ketiga anaknya, yaitu A, B, dan C. Di saat yang kritis tersebut, si pengusaha yang miliarder ini gitu ya, karena asetnya di mana-mana, perusahaannya banyak, mobil dan rumah itu sudah tidak terhitung. Dia berpesan kepada ketiga anaknya ini ketika di rumah sakit, karena dia sudah merasa bahwa umurnya tidak akan panjang lagi. Anak-anakku sekalian, mungkin umurku sudah tidak akan lama lagi. Aku akan meninggalkan dunia ini. Tolong aset-aset perusahaan, rumah, mobil, dan semuanya yang sudah ayah bagikan bisa kalian miliki dengan rukun, tidak perlu bertengkar. Kalian tetap menjadi saudara hingga selamanya. Begitu intinya pesan dari bapak tersebut. Dan si ayah tersebut begitu ya, berkata, aku hanya berpesan kepada kalian bertiga ini, tolong ketika ayah besok meninggal dunia, sepasang kaos kaki ini yang walaupun sudah kucel gitu ya, sudah sobek, tolong ketika besok ayah meninggal, pakaikanlah di tubuh ayah ini. Papa ingin membawa sepasang kaos kaki ini ke liang lahat bersama Papa. Mungkin bagi kalian kaos kaki ini sudah tidak ada artinya karena sudah sangat jelek, sudah sangat sobek dan tidak layak. Tetapi sepasang kaos kaki ini mempunyai sejarah, cerita yang sangat panjang, mempunyai histori yang sangat panjang. Kaos kaki ini dulu pertama yang menemani ayah ketika ayah masih merintis menjadi seorang pengusaha dari nol hingga sekarang menjadi miliarder seperti saat ini. Kaos kaki ini menemani papa dalam suka duka dari bawah hingga sekarang bisa menjadi di atas seperti saat ini. Nah, singkat cerita, ketika putranya ini pun mengiyakan, baik ayah, nasihat ayah akan kami jalankan, akan kami laksanakan. Ketika orang anak itu pun menyanggupi permintaan atau pesan ayahnya ini sebelum meninggal. Nah, rekan-rekan semuanya, tidak beberapa lama, kurang lebih 2 hari, sang ayah pun akhirnya meninggal dunia. Dan saat itu para keluarga pun berdatangan. Mereka memandikan jenazah, dan kemudian sampailah pada saat mengkafani. Ketiga anak ini pun kemudian teringat dengan nasihat ayahnya bahwa mereka bertiga harus memakaikan sepasang kaos kaki ini ke kaki ayahnya sebagaimana pesan atau nasihat ayahnya terakhir sebelum ayahnya tersebut meninggal. Mereka pun kemudian berkata atau berkonsultasi dengan ustadz atau istilahnya Pak Kaum begitu ya, yang menangani peribadatan gitu ayah mereka. Pak, ayah kami berpesan Pak Ustadz bahwa ketika beliau besok meninggal,
maka sepasang kaos kaki ini harus dipakaikan ke kaki ayah kami dan ikut dikuburkan. Karena kaos kaki ini sangat bersejarah, menemani perjuangan ayah kami dari nol sampai hingga menjadi sukses, menjadi pengusaha miliarder seperti saat ini. Gitu kata anak yang pertama. Kemudian Pak Ustadz tersebut berkata, wah, tidak bisa. Ketika seseorang sudah meninggal setelah dimandikan, maka dikafani dan tidak ada sehelai barang apapun atau kain apapun atau benda apapun yang melekat di tubuh jenazah, termasuk di tubuh ayahmu ini, walaupun itu cuma sepasang kaos kaki, gitu kata Pak Ustadz. Anak yang kedua dan ketiga itu pun tak kalah membantah, Pak, tapi ini pesan ayah kami, nasihat terakhir ayah kami, tolonglah Pak untuk dilaksanakan. Dan kami bertiga pun sudah menyanggupi. Pak Ustadz pun tetap bersikukuh, tidak bisa. Hanya kain kafan yang boleh melekat di tubuh ayahmu ini, begitu. Nah, setelah beberapa menit terjadi perdebatan begitu antara Pak Ustadz dan ketiga anak pengusaha itu, datanglah paman mereka yang mengetahui perdebatan itu dan berkata, oh ya, paman ingat, dulu sebelum ayah kalian itu meninggal, pernah membuat sebuah wasiat di notaris. Coba mari kita ke notaris atau mengundang notaris tersebut untuk membuka dan membacakan wasiat dari ayah kalian. Siapa tahu di situ ada petunjuk mengenai pesan itu, kata pamannya. Ketiga anak itu pun, tiga bersaudara itu akhirnya menyanggupi. Tidak beberapa lama, beberapa jam begitu, sang notaris pun datang dan benar membacakan wasiat yang pernah dibuat oleh ayah mereka atau pengusaha miliarder itu. Baik, akan saya bacakan wasiat yang pernah ayah kalian buat di hadapan saya. Memang benar, ayah kalian tuh pernah membuat sebuah wasiat di hadapan saya, di kantor saya, begitu kata sang notaris. Oke, akan saya bacakan notaris itu. Nah, kemudian notaris tersebut akhirnya membacakan yang pada intinya begini. Anak-anakku sekalian, mungkin saat ini kalian bertiga sedang bingung bagaimana cara memakaikan sepasang kaos kaki tersebut ke kaki ayah ketika ayah sudah meninggal. Pasti kalian sedang berdebat dengan ustadz yang sedang mengkafani ataupun merawat jenazah ayah ini. Anak-anakku sekalian, memang ayah pernah berpesan sebelum meninggal untuk memakaikan sepasang kaos kaki ini agar bisa dibawa di liang lahat atau di tanah kubur ayah. Tahu tidak anak-anakku sekalian, sebetulnya ini adalah sebuah pesan penting yang akan ayah sampaikan kepada kalian bertiga, bahwa ternyata dunia, harta benda, jabatan, dan seisinya tidak ada artinya. Harta ayah yang miliaran ini ya, miliaran begitu, tanah, aset perusahaan, mobil dan sebagainya, ternyata tidak bisa ayah bawa. Bahkan sampai ke alam kubur, sepasang kaos kaki yang jelek pun bahkan tidak bisa ayah bawa. Tahu tidak anak-anakku sekalian, bahwa ternyata benar yang hanya dibawa itu adalah amal kebajikan selama masih hidup. Kaos kaki kebanggaan ayah saja tidak bisa masuk dan ayah bawa ke dalam alam kubur dan dibawa melekat di jenazah ayah. Anak-anakku sekalian, pesan ayah, ingatlah bahwa ternyata semua ini hanya titipan. Dan besok yang hanya kita bawa adalah amal kebajikan. Salam sayang dari ayah kalian. Nah, rekan-rekan semuanya, ternyata di balik wasiat notaris tersebut, sang ayah mempunyai pesan yang sangat bijak terhadap anak-anaknya itu, bahwa ternyata memang benar harta, benda, jabatan sebagainya tidak
tidak kita bawa besok ke akhirat. Harta kita, aset-aset kita ternyata besok akan kita tinggalkan. Untuk itu mari kita jalankan jabatan kita, amanah kita, pekerjaan kita, apapun itu dengan seluruh-seluruhnya, dengan sejujur-jujurnya, karena semua besok akan ada pertanggungjawabannya di akhirat. Semuanya hanyalah amanah titipan dari Allah yang besok akan diambil olehnya. Oke, semoga sepenggal kisah ini bisa kita ambil hikmahnya tentang sepasang kaos kaki dan seorang miliarder pengusaha yang kaya ini. Semoga bermanfaat.